Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Permata Syahada dari Pratikum Mikrobiologi kelas C. Kali ini saya akan memaparkan tentang laporan Pratikum Mikrobiologi koefisien fenol. Uji koefisien fenol merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan aktivitas antimikrobial suatu senyawa kimia dibanding dengan fenol pada kondisi yang standar. Sejumlah pengenceran seri dari bahan kimia yang akan diuji dilakukan dengan pembanding fenol murni yang dilakukan pada tabung reaksi steril untuk membandingkan disinfektan. Suatu disinfektan yang ideal memiliki aktivitas antimikroba dengan spektrum yang luas pada konsentrasi rendah. Harus dapat larut dalam air atau pelarut lain sampai konsentrasi yang diperlukan dapat digunakan secara efektif. Untuk persiapan ujinya itu ada: pertama, siapkan 5 tabung reaksi berisi larutan fenol pengenceran 70, 80, 90, 100, dan 110. Yang kedua itu siapkan 5 tabung reaksi berisi PVI pengenceran 250, 300, 350, 400, dan 450. Yang ketiga itu masukkan pipet steril 1 ml ke dalam masing-masing tabung Yang keempat itu ambil biakan S. aureus ke dasar tabung. Yang kelima itu siapkan 10 labu Erlenmeyer 50 ml dimasukkan dengan pipet steril aquade steril. Yang keenam itu campurkan encer-enceran tersebut dan beri tanda sesuai dengan apa yang diuji. Untuk percobaannya itu yang pertama 5 ml pengenceran fenol yaitu 1:110 dimasukkan ke dalam tabung, diberi tanda yang sama dan mengandung biakan bakteri sebanyak 0,5 ml. Lalu campurkan semua bahan dan catat waktu tepat 30 detik dengan pipet. Masukkan 5 ml enceran fenol yaitu 1:100 ke dalam tabung bertanda sama selanjutnya tiap 30 detik. Selanjutnya ada pada pengenceran 1:90, 1:80, dan 1:70 tepat 5 menit setelah tabung fenol 1:110 diisi dengan pengenceran fenol. Terus yang keempat itu maka 1 mata ose dari cairan masukkan ke dalam tabung berisi nutrien board yang diberi tanda fenol 1:110 dan catat setiap 5 menit. Selanjutnya masukkan ke dalam tabung berisi nutrien board yang dibeli satu tanda 1:110 catat 5 menit. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tabung lainnya tiap 10 menit setelah tabung dengan tanda fenol 1:110 diisi dengan enceran fenol maka 1 ose dari cairan ini. Selanjutnya masukkan ke dalam tabung berisi nutrien board yang telah diberi tanda fenol 1:110 dan catat 10 menit tiap 10 menit. Dan lakukan hal yang sama untuk tabung yang lainnya. Lakukan hal sama dengan waktu kontak 5 dan 10 menit untuk tabung lainnya yang berisi PVI. Terus yang terakhir itu inkubasi suhu 37 derajat selama 48 jam. Kemudian amati tabung mana yang mengalami pertumbuhan bakteri dan mana yang tidak. Nah, pada praktikum kali ini untuk bisa dilihat dari data hasil pengamatan itu mempelajari mengenai uji kepekaan mikroba terhadap disinfektan. Disinfektan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu alkohol dan isol. Alkohol juga termasuk antiseptik dan disinfektan karena mampu membunuh kuman, bakteri, maupun juga kuman penyakit lainnya. Alkohol yang lumrah untuk digunakan sebagai disinfektan
yaitu alkohol yang memiliki kadar yang tinggi 96%. Sedangkan isol yaitu merupakan karbol, cairan pembersih lantai yang mengandung disinfektan yang mampu membunuh kuman. Kali ini saya akan membahas praktikum tentang uji potensi antibiotik. Praktikum mikrobiologi tentang uji potensi antibiotik. Uji potensi antibiotik secara mikrobiologi adalah suatu teknik untuk menetapkan suatu potensi antibiotik dengan mengukur efek senyawa tersebut terhadap pertumbuhan mikroorganisme, uji yang peka dan sesuai. Efek yang ditimbulkan pada senyawa dapat berupa hambatan pertumbuhan, metode pengujian daya antimikroba yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi suatu zat antimikroba sehingga memperoleh suatu sistem pengobatan yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada metode dilusi, yaitu adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui potensi suatu senyawa terhadap aktivitas mikroba dengan menentukan konsentrasi hambatan minimal atau yang disebut dengan KHM dan konsentrasi bunuh minimal atau KBM. Bakteri tersebut dapat menginfeksi manusia dan hewan. Untuk cara kerjanya yaitu ada dua. Yang pertama itu metode cakram kertas, yang kedua itu metode pengenceran tabung. Untuk metode cakram kertas itu siapkan biakan murni bakteri selama 24 jam. Disuspensikan ke dalam NaCl fisiologis. Yang kedua itu ambil 1 ml biakan dimasukkan ke dalam cawan Petri steril. Yang ketiga, masukkan media agar dengan 45 derajat sebanyak 15 ml ke dalam cawan Petri. Lalu homogenkan dengan cara memutar cawan Petri, kemudian dibiarkan memadat. Selanjutnya yang terakhir untuk metode cakram kertas ini, siapkan kertas untuk diserap antibiotik ke dalam cakram kertas, diletakkan pada permukaan media agar beku, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat selama 24 jam. Lalu selanjutnya ada metode pengenceran tabung. Di metode pengenceran tabung ini ada 4 tahap. Yang pertama itu siapkan 12 tabung steril berisi 9 ml media cair dan 1 ml pembenihan mikroba. Yang kedua itu dimasukkan ke dalam tabung nomor 1 itu sebanyak 1 ml antimikroba dengan konsentrasi tertentu, kemudian dikocok. Dari tabung nomor 1 diambil 1 ml dimasukkan ke dalam tabung nomor 2, kemudian dikocok. Seterusnya sampai tabung nomor 10. Lalu masukkan 1 oz suspensi mikroba pada tabung-tabung tersebut. Gunakan 2 terakhir sebagai kontrol media mikroba dan kontrol media steril. Dan selanjutnya inkubasi seluruh tabung pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Lalu amati, bila keruh berarti ada pertumbuhan, jika jernih berarti tidak ada pertumbuhan. Selanjutnya itu ada hitung MIC. Nah, untuk mengetahui kepekaan mikroba terhadap antibiotik, perlu dilakukan pembiakan kuman penyebab infeksi yang diikuti dengan uji kepekaan. Media MHA adalah agar standar uji sensitivitas antibiotik yang direkomendasi oleh CLSI. Media agar ini juga telah terbukti memberikan hasil yang baik. Metode pengujian daya antimikroba bertujuan untuk menentukan konsentrasi suatu zat antimikroba sehingga memperoleh
suatu sistem pengobatan yang efektif dan efisien. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum mikrobiologi yang berjudul cemaran mikroba. Jadi, cemaran mikroba ini adalah cemaran dalam pangan olahan yang berasal dari mikroba yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Rencana sampling adalah metode sistematik untuk menilai mutu mikrobiologi dari satu lot atau batch pangan olahan. Uji mikrobiologis adalah salah satu pengujian yang menggunakan perubahan sifat antimikroba terhadap lingkungan sebagai tolak ukurnya. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisme ada yang tersusun dari satu sel atau bisa disebut dengan uniseluler, dan ada yang tersusun dari beberapa sel atau yang biasa disebut dengan multiseluler. Untuk cara kerjanya, itu yang pertama ada angka lempeng total. Langkah-langkahnya adalah siapkan 5 buah tabung berisi 9 ml pengenceran. Selanjutnya dibuat pengenceran 10 sampai 1 sampel di mana sebanyak 1 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung yang berisi pengenceran PDF ke 1 sehingga diperoleh pengenceran 10 sampai 2. Lakukan sampai pengenceran 10 sampai 6. Selanjutnya itu pipet dari setiap pengenceran 1 ml ke dalam cawan Petri dan dibuat duplo ke dalam cawan Petri. Ditambahkan 15 sampai 20 ml media agar nutrien dan segera digoyangkan merata. Dibuat uji kontrol blanko untuk mengetahui sterilisasi media dan pengenceran. Satu cawan diisi dengan 1 ml pengenceran dan media agar, pada cawan lain diisi media agar. Diinkubasi cawan Petri setelah media memadat pada suhu 35 sampai 37 derajat selama 24 sampai 48 jam dengan posisi terbalik. Kemudian yang terakhir itu amati dan hitung jumlah koloni yang terbentuk. Untuk uji nilai duga terdekat atau MPN coliform, itu yang pertama siapkan 5 tabung berisi 99 ml pengenceran PDF. Yang kedua dibuat pengenceran 10 sampai 1 sampel di mana sebanyak 1 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung yang berisi pengenceran PDF ke 1 hingga diperoleh pengenceran 10 sampai 2. Lakukan sampai pengenceran 10 sampai 6. Selanjutnya dipipet dari setiap pengenceran 1 ml ke dalam cawan Petri dan dibuat duplo ke dalam cawan Petri. Yang keempat itu ditambahkan 15 sampai 20 ml media nutrien agar, kurang lebih itu 45 1 derajat Celcius, segera digoyangkan 10 derajat Celcius itu digoyangkan secara merata. Yang kelima itu dibuat uji kontrol blanko untuk mengetahui sterilisasi media dan pengenceran. Satu cawan diisi dengan 1 ml pengenceran dan media agar, pada cawan lain diisi media agar. Inkubasi cawan Petri setelah memadat pada suhu 35 sampai 37 derajat selama 24 sampai 48 jam dengan posisi terbalik. Diamati dan dihitung jumlah koloni yang terbentuk. Nah, untuk mengetahui jumlah mikroba yang terdapat dalam sampel Simplicia ini, dapat digunakan beberapa cara pengujian. Percobaan praktikum mikrobiologi kali ini membahas mengenai uji cemaran mikroba yang dilakukan dengan menggunakan sampel Simplicia. Pada praktikum kali ini, didapatkan bahwa uji cemaran mikroba ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya mikroba patogen secara mikrobiologi dan mengetahui persyaratan jumlah mikroba non-patogen yang diperbolehkan. Ada
Kali ini saya akan memaparkan tentang praktikum mikrobiologi yang berjudul Uji Cemaran Kapang, Kamir, dan Alpha-toksin. Uji cemaran mikroba yang dilakukan adalah angka lepeng total dan angka kapang atau kamir. Tujuan uji cemaran mikroba adalah menentukan cemaran mikrobiologi yang terkandung tidak melebihi batas yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui kualitas dan keamanan dari bahan baku obat tradisional adalah ramuan dari bahan hewan, tumbuhan, mineral maupun campuran yang digunakan untuk pengobatan secara turun-menurun di kalangan masyarakat. Obat tradisional penggunaannya digencarkan karena mudah dijangkau dari segi harga dan kesediaannya, sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, beberapa penelitian menyatakan bahwa obat tradisional bisa dicerna oleh tubuh sehingga tidak terlalu menyebabkan efek samping atau bahkan tidak memiliki efek samping dan banyak digunakan oleh masyarakat. Angka kapang atau kamir merupakan salah satu parameter mutu obat tradisional atau jamu. Nah, untuk cara kerjanya itu yang pertama, siapkan 3 tabung berisi 9 ml asa buat pengenceran sampel dari 10 sampai 2 sampai pengenceran 10 sampai 4 dari setiap pengenceran pipet 0,5 ml dan dituangkan pada permukaan PDA sambil digoyang agar merata atau buat duplo. Selanjutnya, untuk mengetahui sterilisasi media dan pengenceran dibuat belangko. 1 cawan Petri berisi media dan cawan Petri yang lain berisi media agar dan pengenceran biarkan memadat. Yang ketiga itu seluruh cawan diinkubasi pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius selama 5 sampai 7 hari. Setelah 5 hari diinkubasi dicatat pertumbuhan koloni jamur dan pada hari ke-7 diamati dan dihitung. Yang terakhir, pada uji kapang dan kamir, itu cawan Petri yang diamati adalah yang mengandung 40 sampai 60 koloni kapang atau kamir. Sedangkan satuan pembentuk koloni SPT ditentukan dengan mengalihkan jumlah koloni dengan faktor pengencerannya. Yang kedua itu ada uji cemaran alfa-toksin. Yang pertama, di uji cemaran alfa-toksin ini kultur Aspergillus flavus hasil isolat diinokulasikan inkubasi selama 1 minggu pada suhu 250 derajat dalam posisi miring untuk mendapatkan permukaan luas. Yang kedua, biarkan disekstrusi dengan autoklaf pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Biarkan dingin, kemudian sejumlah kecil biakan diambil dengan pipet Pasteur digunakan pada vial atau tabung kecil. Lalu yang terakhir itu lakukan identifikasi adanya alfa-toksin dengan kromatografi tipis menggunakan lempeng silika gel dengan sistem mengembangkan kloroform aseton heksan bercak warna biru atau hijau kebiruan di bawah lampu UV 366 menunjukkan positif adanya alfa-toksin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.